Halo teman-teman, baik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar, terus tumbuh. Kalau pembeli adalah raja, penjualnya siapa? Penjual adalah dewa katanya gitu ya. Kita obrolin ini kali ini teman-teman. Jargon ini udah sering kita dengar dari dulu ya. Tapi apa artinya sebenarnya pembeli adalah raja? Artinya teman-teman, selain pembeli ini berhak memperoleh barang yang mereka inginkan, kalau ada barangnya gitu ya, di tempat si penjual ini, pembeli juga berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik dari kita, dari penjualnya. Kalau kita sudut pandangnya ini sebagai pedagang ya, karena channel ini adalah channel dagang. Nah, kita wajib memberikan pelayanan terbaik sesuai kemampuan kita masing-masing. Tiap-tiap pedagang punya kemampuan yang berbeda-beda dalam melayani konsumen, dalam melayani pembeli. Tapi pastikan bahwa yang kita kasih adalah yang terbaik, teman-teman. Kalau udah yang terbaik udah dikasih kan, perkara ada ketidakpuasan nanti soal itu soal pembelinya, bukan soal kita. Yang penting kita udah kasih yang terbaik gitu ya. Nah, terus berarti posisi kita ini sebagai apa kalau pembeli adalah raja? Yang pertama itu berarti sebagai pelayan, karena kita melayani pembeli ini ya. Menjadi pelayan atas apa? Atas kebutuhan pembeli. Jadi pelayanan ini sifatnya profesional, teman-teman. Lebih kepada kebutuhan mereka, bukan kepada mereka secara pribadi, bukan secara pribadi ke pembelinya maksudnya ya. Jadi pembeli itu juga tidak harus dituruti semua kemauannya, apalagi permintaan-permintaan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan transaksi waktu itu, dengan kegiatan jual beli waktu itu. Tetapi kalau kita tahu ada kebutuhan konsumen dan kita bisa memenuhi, kita punya kewajiban untuk memenuhi itu. Pelayanan yang baik dari penjual, apalagi kalau bisa memberikan yang terbaik gitu ya dari penjual, itu efeknya adalah meningkatkan kepuasan dari si pembeli. Kepuasan itu kadang ya pembeli macam-macam juga. Ada yang melihat dari harga, kalau dia dapat yang murah dia puas. Ada yang melihat dari kualitas barang, kalau dia dapat barang yang bagus dia puas. Ada yang juga menilai dari pelayanan. Nah, ini pelayanan biasanya di luar barang dan harga. Meskipun harganya murah di situ, barangnya bagus di situ, tapi kalau pelayanannya kurang beretika misalnya, kadang konsumen juga kurang puas ya. Tapi kadang sebaliknya, meskipun di situ harganya tidak murah-murah banget, barangnya juga biasa aja, tapi kalau pelayanannya baik, itu bisa jadi nilai tambah. Mereka bisa berpikir ulang daripada beli ke tempat lain, pelayanannya seenaknya, lebih baik ke tempat yang pelayanannya baik, kayak gitu ya. Terus juga informasi untuk teman-teman ini, kita perlu tahu bahwa secara umum energi yang dibutuhkan untuk menjaga konsumen yang sudah ada, menjaga pembeli yang sudah ada, itu lebih sedikit, jauh lebih sedikit daripada energi yang kita keluarkan untuk mencari konsumen baru. Nah, ini udah rahasia umum bahwa untuk mencapai atau untuk mendapatkan pembeli baru, pelanggan, apalagi pelanggan yang baru, itu butuh energi yang luar biasa, butuh waktu, butuh biaya, butuh apa ya, kita meyakinkan, mempengaruhi orang untuk datang dulu, membeli dulu, itu butuh energi yang jauh lebih besar. Sementara kalau orang yang sudah datang, apalagi sudah beberapa kali membeli, kita merawatnya itu jauh lebih mudah istilahnya gitu. Yang ngopeninya jauh lebih mudah. Istilahnya tinggal kita kasih pelayanan yang baik, yang ramah aja mereka udah seneng. Apalagi kalau misalnya kadang-kadang kita kasih potongan harga. Ini cukup manjur teman-teman. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Jadi lebih baik potong 2.000-3.000 rupiah, anggaplah itu sebagai biaya iklan, daripada kita mengeluarkan biaya itu untuk iklan yang sebenarnya. Kalau iklan yang sebenarnya itu malah lebih dari itu ya, kita butuh ratusan ribu, butuh jutaan, tergantung media yang dipakai, hanya untuk mempromosikan dagangan kita. Sementara di depan kita sudah ada konsumen yang kalau dikasih potongan 2.000-3.000, mereka udah senang sekali. Itu jauh-jauh lebih efektif dan lebih murah, teman-teman. Yang kedua, posisi penjual ini sebagai siapa ketika pembelinya adalah raja? Posisi kita adalah sebagai pemberi informasi untuk pembeli, untuk calon konsumen atau calon pembeli yang tidak tahu soal detail produk. Jadi tidak semua konsumen itu tahu detail produk yang akan mereka beli. Nah, di sini tugas kita memberi informasi, tentu saja yang mendukung, yang baik, untuk meyakinkan konsumen bahwa produk itu layak dibeli dan mereka akan membelinya di tempat kita. Misalnya kalau kalian jual barang elektronik, misalnya lampu gitulah, yang sederhana saja, bohlam lampu, kita bisa jelaskan garansinya. Mungkin mereka belum tahu, kita bisa jelaskan umurnya. Kalau lampu LED itu ada sekian ribu jam gitu ya, ini 10.000 jam, yang ini 8.000 jam dan sebagainya. Kalau toko sembako, toko kelontong gitu misalnya, orang mau beli sampo
bimbang gitu ya, tanya-tanya, kita juga harus bisa menjelaskan, oh yang ini yang anti ketombe, ini yang anti rambut rontok, ini yang kemasan 60 mili, ini yang 100 mili dan sebagainya. Itu kita tugasnya sebagai pemberi informasi. Terus yang ketiga teman-teman, posisi kita juga harus bisa jadi peramal. Ya, peramal, memprediksi keinginan pembeli. Jadi kalau tokonya masih konvensional seperti punya saya, pakai etalase itu di depan gitu ya, jadi lebih banyak percakapan akan terjadi antara konsumen, antara pembeli dengan kita sebagai pedagang. Ketimbang kalau di supermarket, kalau yang modelnya supermarket swalayan, mereka jarang terlibat percakapan dengan pembeli karena pembeli akan milih sendiri ke rak, akan lihat-lihat sendiri, mempertimbangkan sendiri, kalau cocok mereka akan bawa ke kasir. Tapi kalau tokonya konvensional, biasanya warung-warung juga masih seperti itu kan, toko kelontong, saya juga masih memakai sistem seperti itu. Karena tempatnya tidak luas, jadi belum memungkinkan kalau mau dibikin swalayan. Nah, dari percakapan yang terjadi itu, misal sejak awal pembeli ini lebih cenderung tanya-tanya soal harga, nah kita sudah mulai bisa meramalkan ini, mulai bisa menebak keinginannya apa kira-kira. Berarti mereka menginginkan barang-barang yang harganya terjangkau bagi mereka, harga yang murah di mata mereka. Itulah kenapa mereka tanyanya soal harga terus. Tapi kalau mereka misalnya tanya soal kualitas, ini sama ini bagus mana, ini sama ini bagus mana, ini sama ini bagus mana, nah itu kecenderungannya mereka memilih kualitas, gitu ya. Kita bisa pakai itu sebagai acuan kita, walaupun tidak ada yang pasti. Konsumen bisa berubah, pertimbangannya bisa berganti-ganti, tapi kita paling tidak punya gambaran kecenderungan mereka mencari barang-barang yang seperti apa. Apakah mereka memilih soal harganya yang murah, apakah kualitasnya, atau mereka ingin dilayani tadi itu ya, pelayanannya, kita harus bisa meramalkan itu. Nah, posisi kita yang keempat, pedagang, ketika pembelinya adalah raja, kita adalah sebagai penasehat teman-teman. Penasehat bagi pembeli yang bingung, mereka yang bimbang memilih. Kadang-kadang, terutama ini genset ini, teman-teman adik-adik kita yang genset, kalau membeli itu mereka akan sangat bingung. Jadi tambah dikasih pilihan mereka tambah bingung. Sering terjadi di sini teman-teman. Anak-anak SMA, kemudian anak-anak ya kuliah dan yang sudah bekerja tapi masih genset gitu ya. Ketika mereka beli, disodorkan pilihan, mereka akan bingung, ini atau ini ya. Nanti mereka akan telepon temennya dulu, telepon orang tuanya dulu, telepon kantornya dulu, siapa yang menyuruh mereka. Ini, ada 2 pilihan, ada 3 pilihan, yang ini begini, bagaimana? Mereka akan bingung. Nanti maaf ya, saya foto dulu, minta pertimbangan dulu. Lama sekali mereka bimbang. Kebanyakan seperti itu. Nah, di sini tugas kita sebagai penjual itu harus bisa meyakinkan mereka. Paling tidak memberi informasi tadi. Kalau yang A ini seperti ini, yang B seperti ini, yang C seperti ini. Kemudian kita bisa tanyakan, keperluan sebenarnya itu untuk apa? Oh, untuk ini. Nah, kita bisa arahkan dari 3 ini yang cocok untuk kebutuhan Anda, yang A atau B mungkin gitu, atau 1 atau 2. Nah, jadi mengerucut gitu ya, mereka nggak terlalu bingung dengan banyaknya pilihan seperti itu. Tapi toh nanti kalau mereka tetap bingung juga ya, kita beri kebebasan karena pembeli adalah raja, sekali lagi ya. Terus yang kelima ini teman-teman, terakhir, banyak ya. Kalau pembeli adalah raja, posisi kita siapa? Nah, ini penting buat kita, ini kunci buat pedagang kalau bagi saya ya. Kita sebagai pengarah keputusan dalam transaksi konsumen. Jadi kalau pertimbangannya tadi udah terlalu lama, mereka udah terlalu bingung, udah kita kasih pertimbangan, mereka tidak tahu detailnya, udah kita beritahu detail produknya, mereka tanya harga, sudah kita beri harganya, mereka tanya yang paling murah mana, sudah kita kasih tahu juga yang paling murah, tapi mereka masih bingung juga, kita harus punya batas waktu, karena pelayanan ini juga ada batasnya teman-teman. Karena nanti kita harus melayani orang lain juga, energi kita terbatas juga. Ada saatnya nanti kita harus mengambil jeda. Jadi mengatakan bahwa oke, jadinya mau yang mana Pak? Jadinya mau yang mana Kak? Gitu. Jadinya mau yang mana Bu? Oh, sebentar saya masih mikir. Oke, sambil dipikir saya tinggal melayani yang lain dulu ya. Gitu, seperti itu. Biasanya kalau sudah ditinggal melayani yang lain, mereka akan lebih cepat untuk memutuskan. Tapi paling tidak kita memberi pengaruh. Jadi menurut saya ini penting banget. Ini skill berdagang yang membedakan antara pedagang dengan pelayan gitu ya. Kalau kita lihat ada karyawan toko, pelayan yang hanya tugasnya mengambilkan barang, kemudian membuat nota, kemudian melayani konsumen, belum tentu mereka punya kemampuan dagang. Kalau kita sebagai pemilik usaha, kita sebagai pedagang, kita harus punya skill dagang. Nah, salah satunya ini, kita bisa mempengaruhi
keputusan konsumen. Jadi kalau saya sih istilahnya yang saya pakai ini membantu konsumen untuk memutuskan lebih cepat gitu ya. Dan keputusannya itu antara barang yang ada di tempat kita, bukan antara barang yang di tempat kita dengan di tempat lain. Contohnya gini, orang cari apa ya, misalnya tutup gelas gini deh. Nah ini di tempat saya hanya ada warna putih kekuningan gini, kemudian satu lagi warna hijau misalnya. Nah kita jangan tawarkan warna yang merah karena di tempat kita nggak ada. Sebenarnya bagus warna merah Bu, cuma di sini sedang kosong. Nah itu nggak perlu, barangnya nggak ada. Nanti mereka jadi mikir, oh iya ya merah bagus, ya udah deh di sini kosong, saya tak coba cari tempat lain dulu kan, jadinya gitu. Jadi pastikan kita memberikan pilihan, membantu mereka membuat keputusan dari yang ada di tempat kita. Jadi mereka memutuskan pada saat itu dan transaksinya terjadi di tempat kita. Gitu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa membantu.